Macam mana nak buat situasi kalau hutang lapuk, tim dah tak ada, owner dah memang kata orang tu tak wujud lagi dalam arena bola sepak ini. Apa yang boleh diperjuangkan lagi kepada pemain-pemain ini? Bagaimana nak tolong mereka? Untuk memberikan komitmen yang lebih untuk memastikan hutang-hutang lama ini dibayar dahulu sebelum memulakan musim yang baru. Dan yang kedua ialah mungkin pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia dan juga MFL juga perlu memberikan satu mesej yang jelas kepada mana-mana pasukan yang culas membayar gaji ataupun masih lagi berhutang agar membayar hutang mereka sebelum mereka masuk ke musim baru, dan jangan sewenang-wenangnya membiarkan pasukan-pasukan yang masih lagi berhutang untuk bertanding di musim yang baru, kerana ia hanya akan menambahkan masalah, masih lagi akan ada masalah hutang kepada pemain. Emosi ini berlaku bila ada pihak yang tidak melakukan kerja dia dengan betul lah. Dia menyebabkan orang yang marah lah. Macam contoh saya tadi. Kalau pengadil semua keputusan itu tepat, tak adalah orang yang marah kan. Jadi adalah orang yang emosi dia tidak seimbang. Tapi kalau semua orang melakukan kerja dengan tepat, tak apa. Kabar angin yang bertiup kencang kebelakangan ini juga agak merisaukan tentang penyertaan jumlah pasukan-pasukan pada tahun hadapan. Pemain-pemain kena bersedia ni dari segi mental, bukan fizikal, dari segi mental untuk menghadapi situasi seperti ini. Ya. Kalau kita lihat situasi semasa ada seperti yang Haji Izam cakap tadi, masih banyak lagi pasukan yang punya hutang. Masih lagi ada beberapa pasukan yang masih belum lagi menyelesaikan masalah gaji mereka, dan ada lagi pemain-pemain yang belum mendapat gaji mereka untuk tahun 2019 dan tahun-tahun sebelum ini. Dan kita di PFAM sentiasa committed untuk menyelesaikan masalah ini bersama dengan pemain dan juga bersama dengan persatuan, dan kita juga bersama dengan pihak FAM bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Kerana saya rasa walaupun memang masalah ini merupakan satu masalah yang sentiasa berlaku setiap tahun, tapi sudah sampai masanya untuk kita sama-sama berfikirkan macam mana untuk menyelesaikan masalah ini dengan efektif. Dan kami bersama dengan FAM akan melancarkan National Dispute Resolution Chamber, kamar pertelingkaian masalah yang akan menggantikan Jawatankuasa Status FAM untuk menyelesaikan masalah ini dengan undang-undang yang dibawa oleh FIFA untuk memastikan pemain-pemain ini sentiasa terjaga kebajikan mereka, dan juga untuk memastikan pemain sentiasa berada di dalam keadaan yang dihormati kontrak mereka, dan juga sentiasa pasukan-pasukan juga sentiasa menghormati kontrak sebaiknya. Tuntut keadilan. FAM dituding larikan hutang gaji lama. Api di bawah abu. Di tengah euforia beberapa pihak yang mengklaim bahwa sepak bola Malaysia sedang menuju arah kemajuan, kenyataan di balik layar justru sangat kontras. Tumpukan hutang gaji pemain dan pelatih menjadi bom waktu yang mulai meledak satu persatu. Sejumlah laporan dan kesaksian mulai membanjiri media sosial dan pemberitaan arus utama. Yang menjadi sasaran utama tudingan, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. FAM kini berada dalam badai besar. Dituding melarikan diri dari tanggung jawab atas hutang gaji lama yang tidak pernah dibereskan. Organisasi tertinggi sepak bola nasional itu tengah menjadi musuh bersama bagi para pemain, pelatih, staf, dan bahkan penyokong setia Harimau Malaya. Hutang yang tak pernah lenyap. Masalah tunggakan gaji di sepak bola Malaysia bukan hal baru. Sejak 1 dekade lalu, krisis ini terus menjadi penyakit kronis yang tak kunjung sembuh. Banyak klub yang kesulitan keuangan akhirnya mengorbankan gaji pemain sebagai solusi jangka pendek, dan ironisnya, FAM selalu menganggap itu sebagai urusan klub. Namun faktanya, banyak di antara hutang-hutang tersebut ternyata berkaitan langsung dengan program, turnamen, bahkan kerjasama yang dinaungi oleh FAM. Para pemain yang dipanggil ke timnas atau terlibat dalam agenda resmi federasi mengaku tak kunjung menerima honor dan bonus yang dijanjikan. Seorang mantan pemain timnas Malaysia yang kini memilih pensiun lebih awal berkata, "Saya bermain untuk negara, bukan untuk uang. Tapi janji adalah janji. FAM janjikan bonus, janjikan bayaran kem pelatihan. Tapi hingga hari ini saya belum terima sepeser pun." FAM dan warisan hutang. Salah satu alasan FAM dituding melarikan diri dari hutang lama adalah karena mereka tidak pernah secara terbuka mengakui adanya masalah tersebut. Bahkan ketika ada laporan resmi dari pihak pemain atau klub, FAM hanya menjawab dengan pernyataan generik, "Kami akan selidiki." Setelah itu, sunyi. Ketika Datuk Hamidin Muhammad Amin melepaskan jabatannya sebagai Presiden FAM tahun lalu, ia meninggalkan tumpukan hutang yang konon sudah mengakar sejak periode kepemimpinannya. Bukannya diselesaikan oleh pengurus baru, masalah ini malah disapu di bawah karpet. Pengurus baru FAM tidak menunjukkan inisiatif untuk menelusuri atau menyelesaikan masalah tersebut. Sebaliknya, beberapa pihak dalam organisasi justru berusaha memutihkan kasus lama demi citra. Pemain, pelatih,
dan staf bangkit bersuara. Dalam beberapa bulan terakhir, seruan keadilan mulai menggema dari para pelaku langsung di lapangan. Puluhan pemain dari Liga Super, Liga Premier hingga Liga M3 mulai angkat suara. Mereka menuntut hak-hak yang selama ini dipendam demi menjaga reputasi klub dan federasi. Lebih dari 30 laporan resmi telah diajukan oleh pemain dan mantan pelatih ke Badan Penyelesaian Sengketa Domestik, NFAB, dan FIFA DRC. Isinya seragam, gaji tidak dibayar, bonus tertunda, dan jaminan tidak ditepati. Pelatih asal Eropa yang sempat melatih tim muda Malaysia turut menyuarakan keluhannya. Saya tidak hanya datang ke Malaysia untuk bekerja. Saya datang dengan profesionalisme. Tapi saya kecewa ketika melihat gaji saya tertunda berbulan-bulan dan tidak ada niat baik dari FAM untuk menyelesaikannya. FAM bungkam, masyarakat menggugat. Respons FAM? Bunga. Bahkan ketika awak media mengejar penjelasan dalam konferensi pers, para petinggi federasi menghindar. Mereka lebih sibuk membicarakan proyek masa depan daripada menyelesaikan luka lama. Di tengah ketidakjelasan ini, masyarakat mulai marah. Di media sosial, muncul tagar seperti FAM bayar hutang, Justice for Players, dan kembalikan hak kami. Bahkan ada penyokong Harimau Malaya yang mengancam memboikot pertandingan jika FAM tidak mengambil sikap tegas. Seorang netizen menulis, "Bagaimana kami mahu bangga dengan bola sepak Malaysia kalau pemainnya pun tak dihormati? FAM hanya pandai buat slogan, tapi tak pandai bayar gaji." Bukti-bukti mulai muncul. Yang memperparah keadaan, sejumlah bukti mulai bocor ke publik. Dokumen internal yang menunjukkan adanya komunikasi antara klub, pemain, dan FAM mengenai penundaan pembayaran. Bahkan ada memo internal dari tahun 2023 yang menyebutkan bahwa FAM mengetahui adanya tunggakan gaji lebih dari 3 juta ringgit, tapi memilih untuk menunda tindakan. Ada juga tangkapan layar email dari pemain asing yang menagih janji FAM atas kontrak bonus turnamen yang dijanjikan sejak 2 tahun lalu. Email itu tak pernah dijawab. Bocoran-bocoran ini memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan dari masyarakat. Publik akhirnya sadar bahwa yang mereka bela selama ini hanyalah institusi yang tak mau bertanggung jawab. Ancaman dari FIFA dan AFC. FIFA dan AFC tak tinggal diam. Menurut informasi dari sumber internal, FAM telah mendapat peringatan dari Komite Disiplin FIFA mengenai masalah gaji yang belum dibayar. Jika tidak ada tindakan nyata dalam 3 bulan ke depan, FAM bisa dikenakan sanksi administrasi hingga larangan berpartisipasi dalam turnamen internasional. AFC pun mulai mengevaluasi status lisensi klub-klub Malaysia yang mendapat laporan tunggakan. Ini bisa berujung pada pencabutan lisensi dan pembekuan dana bantuan regional. Namun, FAM masih tetap pasif dan tidak melakukan klarifikasi publik apapun. Konsekuensi bagi masa depan sepak bola Malaysia. Apa jadinya jika FAM terus mengabaikan masalah ini? Kepercayaan pemain menurun drastis. Tak akan ada lagi pemain berbakat yang mau main di liga lokal kalau tak ada jaminan hak dasar seperti gaji dibayar. Klub terancam dibubarkan. Dengan tekanan finansial tanpa dukungan dari federasi, banyak klub kecil akan tenggelam dan gulung tikar. Sponsor akan menjauh. Tidak ada perusahaan yang mau menempelkan nama mereka ke institusi yang dikenal menelantarkan para pemain. Timnas bisa kehilangan potensi besar. Pemain-pemain naturalisasi dan warisan akan enggan membela negara jika melihat sistem yang penuh kebohongan dan janji palsu. Tuntutan publik, audit dan transparansi. Masyarakat dan pengamat kini menyerukan audit total terhadap FAM. Beberapa tuntutan utama yang disuarakan antara lain: pengungkapan daftar tunggakan gaji. FAM diminta mengumumkan siapa saja yang belum dibayar dan kenapa. Pembentukan tim penyelesaian hutang. Tim independen yang melibatkan mantan pemain, pengacara olahraga, dan auditor keuangan. Transparansi dalam pengelolaan kontrak dan bonus. Agar tak ada lagi pemain yang dibohongi dengan janji-janji kosong. Harapan baru atau ilusi? FAM sempat menggembar-gemborkan rencana reformasi, termasuk mendigitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan keuangan klub. Namun itu semua hanyalah wacana. Belum ada satupun yang terrealisasi secara nyata. Beberapa anggota Majelis Eksekutif FAM menyatakan bahwa mereka sedang menyusun strategi. Namun masyarakat menilai bahwa ini hanya cara lain untuk menunda-nunda. Saatnya berani bertanggung jawab. FAM tidak bisa terus bersembunyi di balik propaganda dan laporan tahunan yang penuh statistik kosong. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengakui kesalahan, meminta maaf secara terbuka, dan mengambil langkah nyata menyelesaikan tunggakan hutang gaji. Mereka yang berkeringat di lapangan, yang berdarah demi lambang di dada, pantas mendapatkan hak mereka. Namun, FAM masih tetap pasif dan tidak melakukan klarifikasi publik apapun. Konsekuensi bagi masa depan sepak bola Malaysia. Apa jadinya jika FAM terus mengabaikan masalah ini? Kepercayaan pemain menurun drastis. Tak akan ada lagi pemain berbakat yang mau main di liga lokal kalau tak ada jaminan hak dasar seperti gaji dibayar. Klub terancam dibubarkan.
Dengan tekanan finansial tanpa dukungan dari federasi, banyak klub kecil akan tenggelam dan gulung tikar. Sponsor akan menjauh. Tidak ada perusahaan yang mau menempelkan nama mereka ke institusi yang dikenal menelantarkan para pemain. Timnas bisa kehilangan potensi besar. Pemain-pemain naturalisasi dan warisan akan enggan membela negara jika melihat sistem yang penuh kebohongan dan janji palsu. Tuntutan publik, audit dan transparansi. Masyarakat dan pengamat kini menyerukan audit total terhadap FAM. Beberapa tuntutan utama yang disuarakan antara lain: pengungkapan daftar tunggakan gaji. FAM diminta mengumumkan siapa saja yang belum dibayar dan kenapa. Pembentukan tim penyelesaian hutang. Tim independen yang melibatkan mantan pemain, pengacara olahraga, dan auditor keuangan. Transparansi dalam pengelolaan kontrak dan bonus. Agar tak ada lagi pemain yang dibohongi dengan janji-janji kosong. Harapan baru atau ilusi? FAM sempat menggembar-gemborkan rencana reformasi, termasuk mendigitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan keuangan klub. Namun itu semua hanyalah wacana. Belum ada satupun yang terrealisasi secara nyata. Beberapa anggota Majelis Eksekutif FAM menyatakan bahwa mereka sedang menyusun strategi. Namun masyarakat menilai bahwa ini hanya cara lain untuk menunda-nunda. Saatnya berani bertanggung jawab. FAM tidak bisa terus bersembunyi di balik propaganda dan laporan tahunan yang penuh statistik kosong. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengakui kesalahan, meminta maaf secara terbuka, dan mengambil langkah nyata menyelesaikan tunggakan hutang gaji. Mereka yang berkeringat di lapangan, yang berdarah demi lambang di dada, pantas mendapatkan hak mereka. Jika FAM tidak bertindak sekarang, maka sejarah akan mencatat organisasi ini sebagai pengkhianat terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. Karena dalam dunia olahraga, keadilan bukan hanya tentang skor akhir di papan stadion, tapi tentang menghargai setiap peluh yang telah tumpah di lapangan.